Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dinda Diana Fitri dengan NIM 18210175. Saya akan melakukan KKN siklus 3 di Cipadey dengan narasumber yakni 2 orang UMKM. Yang pertama adalah UMKM warung biasa dan yang kedua adalah UMKM toko menengah. Mari kita datangi kedua narasumber tersebut. Di narasumber pertama dari siklus yang ketiga ya, UMKM. Narasumber pertama kita ini bernama Ibu siapa, Ibu? Ai Roswati. Oke, Ibu Ai Roswati ya. Usaha yang Ibu dalam ini usaha apa ya? Usaha makanan, semacam ada seblak, misek, bakso, sama yang lainnya. Oke. Lalu sejak kapankah Ibu mulai merintis usaha ini? Semenjak ada wabah COVID-19, awalnya saya bekerja di satu garmen karena ada pengurangan tenaga kerja, jadi saya berpikir tidak ada salahnya digunakan untuk warung makanan. Bisakah Ibu menceritakan awal mula munculnya ide untuk mendirikan usaha ini? Awal mulanya karena kebutuhan mungkin ya. Ya saya coba usaha bikin jus buah-buahan. Terus di samping bikin jus buah-buahan, saya berpikir sama apa lagi saya usaha ini selain jus. Ya saya coba berpikir sekarang kan lagi ngetrennya seblak. Ya saya ikutin bikin seblak. Terus ngetren lagi ada mie yang dibuat mie set. Ya saya coba lagi sampai sekarang. Lalu saat Ibu mulai mendirikan usaha ini, berapakah modal yang Ibu keluarkan guna membuat usaha ini berkembang? Saya waktu itu punya uang 300 ribuan. Saya bagi-bagi buat modal usaha seblak, riset, sama jus gitu. Lalu setelah Ibu mendirikan usaha tersebut, keuntungan yang Ibu dapat dari modal 300 itu berapa sih? Dalam satu hari ya? Kalau hitung-hitungan keuntungan, terus terang keuntungannya ya anak saya jajan kurang keluar, jadi keuntungannya ya anak saya jajan ke warung saya gitu. Bagaimanakah kendala yang Ibu hadapi selama ini? Kendala yang saya hadapi ya dari pembelinya juga. Otomatis kalau tidak ada pembeli, omsetnya jadi berkurang terhadap pendapatan. Jadi saya harus terus mengeluarkan modal karena bahan yang saya buat bahannya jadi tidak tahan lama. Saat pandemi ini bagaimana kondisinya? Sangat jauh berbeda sama sebelum adanya pandemi ini. Sekarang jualan saya pembelinya sangat berkurang, tidak seperti biasa. Berarti kendalanya apakah sama seperti sebelumnya gitu dengan saat pandemi ini? Berbeda, mungkin anak-anak yang jajan karena tidak adanya keuangan dari orang tua mungkin tidak dikasih, jadi otomatis omset yang saya dapatkan juga berkurang. Solusi apa yang Ibu temukan untuk menghandle kendala-kendala yang Ibu hadapi? Kalau solusi, saya belum punya solusi, tapi saya tetap jualan
mengalir seperti apa adanya. Hal apakah yang Ibu lakukan guna menghindari adanya kerugian dalam usaha Ibu? Mungkin saya mengurangi pembelanjaan. Biasa belanja misalnya segitu, jadi saya kurangi. Pertanyaannya sudah selesai ya Bu. Jadi adakah kesan atau pesan yang mau Ibu sampaikan baik kepada saya atau kepada pemirsa di luar sana? Pesannya mungkin bagi para pedagang-pedagang di luar sana yang sama seperti saya jual makanan yang mungkin saat ini sepi, kurang pembeli. Kalau harus semangat ya tetap semangat, jangan pantang menyerah. Buat pemerintahannya juga saya tolonglah diperhatikan lagi bagi pengusaha-pengusaha kecil seperti saya, karena saya terus terang kekurangan modal buat menambah usaha ini. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama, terima kasih Bu. Sekarang saya berada di narasumber kedua ya. Narasumber kedua kita ini bernama Ibu siapa Ibu? Ibu Yani. Ibu Yani. Selamat malam Ibu Yani. Malam. Ya ini agak malam ya. Kenapa? Karena Ibu Yani ini tutupnya kira-kira jam berapa Bu? 8. Ya jam 7:30. Nah karena pagi sama siang saya kemungkinan datang ke sini Ibu Yani sedang sibuk, jadi saya datangnya malam-malam. Dan santai. Iya. Lalu Ibu Yani, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan ya ke Ibu Yani perihal dagang Ibu atau usaha Ibu gitu ya. Mohon dijawab ya. Nah, pertanyaannya, sejak kapankah Ibu mulai merintis usaha ini? 14 April 2014. Lalu ceritakanlah bagaimana awal mula usaha ini Ibu bisa mengeluarkan ide untuk usaha ini. Dorongan ekonomi. Oke. Ingin menambah penghasilan, membantu suami. Saat memulai usaha ini, modal berapakah yang Ibu keluarkan untuk memulai usaha ini? 13 juta. Waduh, 13 juta ya. Lalu untuk keuntungannya berapa ya dari usaha? 15% eceran. Lumayan buat tambah-tambah. Oke. Lalu adakah kendala setelah Ibu mendirikan usaha ini? Ada. Modalnya masih kecil. Oh begitu. Tidak ada kendala lain selain itu? Tidak ada. Tidak ada. Lalu selama pandemi ini apakah Ibu mengalami kondisi yang berbeda atau bagaimana dengan sebelum-sebelumnya? Berbeda lah. Daya pembeli menurun 50%. Oh, begitu. Tadi kan ada kendala ya yang tapi apakah ada kendala selama pandemi ini dan sebelum pandemi ini? Ya ada lah. Daya beli masyarakat menurun. Ya. Terus berkurang lah pembeli, menurun, terus berkurang. Itu kendalanya. Oke. Adakah solusi yang Ibu bisa sebutkan ketika mengalami kendala-kendala yang Ibu sebutkan sebelumnya? Kita menjaga kestabilan keuangan biar berjalan terus. Hal apakah yang Ibu lakukan untuk menghindari kebangkrutan usaha Ibu? Mengatur pemasukan dan pengeluaran. Mungkin pertanyaannya sudah selesai. Adakah pesan atau kesan yang mau Ibu sampaikan kepada pemirsa di sana? Tidak ada. Udah cukup. Oh, cukup. Bagi pengusaha di sana, apakah ada pesan juga? Ya kita mah harus semangat, berdoa, ikhtiar ya, biar usaha terus
berjalan gitu walaupun keadaan begini. Jadi kesimpulannya dari kedua narasumber tersebut adalah modal yang dikeluarkan itu akan berpengaruh terhadap keuntungan yang akan didapatkan nanti. Lalu dari segi pengelolaan, keterampilan si pengusaha tersebut itu akan berpengaruh pada berjalannya usaha agar dapat berkembang dengan baik. Bahkan kedua narasumber sama-sama menyebutkan adanya kendala pada masa pandemi ini, yakni kurangnya pembeli pada usaha mereka. Mungkin sekian video wawancara saya dan juga beserta kesimpulannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.